Semoga masih ada waktu. Mereka nggak sengaja ketemu mantannya, nggak sengaja tatap-tatapan sama mantannya. Apa sih yang ada di kepala dia gitu? Apa yang pengen dia sampein Apa ya? yang pengen dia sampein gitu. Akhirnya balik ke hotel, terus gue mandi air panas, terus ketemu lah Moti baru pulang tuh dari venue tuh, gue ketemu di kamar. Sorry ya Mot, tadi ya Mot ya, gue kayak gitu sakit tapi tadi alhamdulillah rame Mot ya, sampai belakang FOH tuh rame banget. Enggak, cuma sampai FOH doang. Terus kita pastikan lagi ke soundman kita yang ada di FOH, Bang tadi penontonnya sampai mana? Batasnya sih sampai depan gua. Halo, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa, kalau sudah melihat Raffi Andika di sini menjadi host tidak di panggung, tidak di studio, tapi hari ini di kamar ini, di chamber ini, artinya gue sudah kedatangan teman-teman yang asik-asik. Dan hari ini menyesuaikan, kan saya pakai baju yang ala-ala folk gini, artinya sudah kedatangan duo musisi folk. Ini salah satu apa yang bisa dibilang bucket list, pingin ngobrol banget sama dua orang ini, musisi yang keren banget. Hari ini kita kedatangan Daun Jatuh. Halo. Asik, ramai sekali hari ini di belakang kamera ya. Ada kamera juga di belakang kamera juga. Kamera. Teman-teman apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai mau bilang dulu welcome to Chamber Talk, selamat datang. Terima kasih banyak sudah mampir ke sini dan udah mau ngobrol-ngobrol. Langsung aja seperti biasa, perjumpaan tidak dimulai dengan apa kabar. Ya makanya tadi apa kabar, terus di Bandung lagi ngapain sebenarnya nih? Daun Jatuh nih, itu dia. Di Bandung lagi kulineran Sih ya, sebenarnya kita pengen kulineran ya. Lagi jalan-jalan. Oke. Bawa anak baru tapi BTW jalan-jalan nih. Bawa anak baru. Boleh cerita sedikit, bawa single apa nih? Jadi kita baru merilis single. Ini adalah single kedua kita di perjalanan EP ketiga kita. Oke. Judul singlenya adalah Semoga masih ada waktu. Semoga masih ada. Dan sebelum itu kita juga merilis Kini. Yang masih dalam satu EP juga ya. Masih dalam satu EP. EP terbaru nanti. Jadi kita lagi berjalan menuju ke EP ketiga kita. Oke, ini akan consist of berapa banyak lagu nih, teman-teman? Dalam EP-nya itu ada 6 lagu. 6 lagu. Ada 6 lagu tapi kita cicil dulu single Baru EP. EP drop. Oke. Nah, ini menariknya mengenai Semoga Masih Ada Waktu ini. Ini juga berarti pembuka gitu ya, dalam perjalanan pembuka menuju si EP tadi. Iya. Lumayan pembuka lah karena lagu kedua lah ya. Oke. Boleh nggak ceritain sedikit kenapa Semoga Masih Ada Waktu? Apanya nih yang Semoga Masih Ada Waktu? Karena jadi kita menulis ini itu di awal tahun kemarin. Awal tahun kemarin kita mungkin di umur kita tuh kayak lagi banyak berharap ya. Makanya lagunya tentang harapan dari judulnya udah Semoga Masih Ada Waktu kan, tentang harapan. Jadi sebenarnya di lagu ini tuh kita mencoba menebak isi hati pendengar-pendengar kita ketika mereka nggak sengaja ketemu mantannya, nggak sengaja tatap-tatapan sama mantannya. Apa sih yang ada di kepala dia gitu? Apa yang pengen dia sampein Apa yang pengen dia sampein gitu kan. Nah kita tuh mencoba masuk ke situasi tersebut gitu. Jadi kita seakan-akan membuat skenario di kepala kita kalau ada orang yang ketemu sama mantannya nggak sengaja di KRL pulang kerja, itu tuh apa yang ada di hatinya gitu. Mungkin ada harapan kayak balik lagi sama dia. Ya kan? Jadi makanya kayak semoga masih ada waktu gue sama lu gitu lah intinya. Oke, makanya Semoga Masih Ada Waktu. Semoga masih ada waktu. Nice. Oke, ini kalian nulis berarti? Dan Kita nulis. Kita berdua yang tulis. produce juga apa gimana? Produser kita dibantu ya. Iya, dibantu sama Vincent Vivaldi namanya. Oke. Produser kita sekaligus juga keyboardis kita kalau kita manggung. Jadi emang udah akrab lah. Iya. Udah Kenal ya. Udah kenal. Jadi orang-orang sekitar juga yang nge-produce. Oke. Nah, ini karena ya gue lu aja ya biar santai. Iya. Karena gue juga penulis lagu nih, gue pengen tahu maksudnya kan kalian tuh nulis lagu kadang-kadang lugas, tapi dibalut dengan
romantisasi, Iya. kayak dibalut dengan bukannya necessarily pingin puitis, Iya. tapi memang seperti membacakan sebuah puisi dalam Iya. lagu gitu. Nah itu ketika nulis lagu ini apakah ada cerita-cerita khusus atau gimana sih prosesnya gimana sebenarnya? Sebenarnya ini benar-benar berjalan begitu aja, Mat. Iya, kita pengen juga lirik yang kita tulis, yang pengen kita hasilkan tuh tulus aja gitu, tanpa Iya, kita paksakan iya. terlalu berlebihan. Emang bener-bener kayak pengen nerawang aja isi kepalanya Iya. apa gitu. Kan kayak orang-orang zaman sekarang kayak nggak ada yang pakai bahasa baku Iya. ya di isi kepalanya ya. Apalagi kalau ketemu mantan kan kayaknya Apalagi nggak kalau mungkin langsung tiba-tiba puitis gitu di kepalanya kan. Kecuali dia pujangga. Iya, kecuali dia pujangga. Kecuali dia WS Rendra gitu. Iya, baiklah. Itu jadi kita kayak mencoba menggunakan bahasa sehari-hari Iya. aja sih pas nulis lagu ini gitu. Oke. Orang pengen jujur aja jadi orang pun gampang relate. Iya Iya, lagi ini kata-kata yang ada di kepala gue pas gue ketemu sama mantan gue secara nggak sengaja gitu. Oke. Nah, biasanya ketika orang membahas mengenai satu point of view bertemu mantan, Yes. kan tidak manis ya gitu kan. Kadang gue nggak mau ketemu lu lagi. Aduh, kenapa sih ada lu lagi? Atau kadang-kadang pun masih berteman baik sama mantan nih gitu. Tetap aja kayak ya udahlah nggak usah ketemu lah gitu. Kita keep kontak dari jauh aja. Tapi kalian dengan satu point of view yang menarik, semoga masih ada waktu, itu di antara kalian berdua yang mencetuskan ide itu siapa? Yang mantan tuh bisa ketemu, bisa jadi ada cerita manisnya loh gitu. Lupa lagi siapa ya? Iya. Kayak kita lagi sama-sama diskusi gitu sih. Iya. Kita juga waktu itu sempat diskusi kayak pengen nge-twist dari pemikiran yang pada umumnya gitu loh. Biasanya kan kayak yang udah dibilang tadi, orang tuh kalau ketemu mantan tuh biasanya kayak udah nggak mau, udah kayak musuhan atau gimana. Cuma kayaknya pasti banyak juga orang-orang di luar sana yang kalau ketemu mantan sebenarnya ada tuh di isi hatinya mereka pengen ngulang lagi gitu loh. Tapi so kuat aja gitu. Iya, tapi pura-pura kuat aja. Kuat aja. Betul. Karena kan banyak di luar sana yang ngerasa udah bisa ngelupain mantannya, move udah lupa sama rasanya. Iya. Tapi ternyata pas ketemu sama mantannya muncul lagi. Jadi Iya. ternyata selama ini Rasanya tuh belum rasanya hilang. belum hilang, cuma lupa naruh di mana doang. Bener. Iya kan? Iya, ini menarik. Kayak pura-pura lupa gitu, tapi pas ketemu mantan lupa naruh tiba-tiba di muncul mana. lagi. Dari mana di nih? sini, di sini. Ini dia nih. Kalian relate pasti ya kalian ya. Dengan perasaan relate. Oke. Gue dapat info nih. Kalau Yes. kalian dibantu sama ada vokal director sama backing vokal yang keren-keren banget. Boleh nggak disebut siapa aja kalian kerja sama siapa? Di lagu ini, khususnya lagu ini kita backing vokal kita dan vokal director kita adalah Mas Kamga. Mas Kamga. Wah, itu udah Kamu nggak again. Udah lah. Kalau udah sama Mas Kamga sih udah sih. Pegangan banget ya. Iya, kita mencoba sama Mas Kamga di sini. Karena biasanya kita sama ada namanya Kabotin. Tapi kita pengen coba nih sama Mas Kamga gitu. Ternyata oke juga. Dan ternyata itu yang dibutuhkan di lagu ini ya. Oke, mungkin L tadi kan oleh Mas Kamga di direct vokalnya langsung, tapi gitar nih. Nah, gitar juga tapi Vincent tadi ya? Ya, kalau gitar Vincent, sih paling gua dibantu sama Bang Vincent tadi aja sih, Bang Vincent itu. Jadi karena kan kalau misalnya gitar, kalau dari Daun Jatuh sendiri, gua nggak pernah bikin yang kayak terlalu gimana-gimana, cuma pengen ya udah gitarnya sesuai dengan lagunya aja, sesuai porsinya gitu. Jadi mungkin ditambahin dikit-dikit aja sama Bang Vincent itu. Oke. Nah, ini menariknya adalah terkadang orang mengasimilasikan atau menyamakan folk itu harus ada yang gitar segala macam. Tapi kalian dengan present something as it is aja udah bisa bikin itu manis, itu yang gue sampaikan sama kalian ya. Iya, memang di EP ketiga ini tuh kita dari awal prinsip kita adalah back to roots gitu. Jadi kayak kita mencoba menyederhanakan semua yang bisa kita sederhanakan tanpa mengganggu output yang kita keluarkan gitu. Ih, keren. Nice. Jadi efisien lah kita Nice. dalam segi apapun, dari segi effort kita, pemikiran kita gitu. Kita pengen naker aja gitu kalau ini Cukupnya disederhanakan tuh di mana, akan ngerubah si outputnya gaya gitu. Tapi ternyata sejauh ini masih aman-aman aja. Terlebih masalah budget pastinya. Iya. Utamanya ya kayaknya di situ. Inflasi dan lain-lain. Itu tapi dibalut dengan karena apa? Saya juga relate. Enggak apa-apa, saya juga relate. Namanya produksi ya. Iya. Iya. Baik. Oke.
sedikit mengenai visual nih. Kalian punya official visualizer-nya di channel YouTube kalian. kita. Itu cukup ini sih, sedikit banyak menggambarkan perasaan-perasaan hampa namun bahagia gitu yang ada disampaikan dalam situ. Kayak lu ketemu ada cewek gitu tapi lu sana main gitar dan main gitarnya pun berekspresi gitu kan. Ya udah aja sesuai apa isi lagunya. Itu visualizer juga ide kalian? Iya, itu kita yang kebetulan buat kita juga juga ya. yang bikin. Jadi gue direkturnya, Timothy produsernya gitu. Nice. Karena gabut juga kan udah lulus kuliah, jadi kayak Sekalian aja. Yang bisa kita kerjain aja ya. maksudnya biar rasanya tuh nyampe gitu. Biar sekalian jadi yang nulis sama satu cerita gitu. yang nulis sama orangnya yang Bikinnya bikin juga. visualizer juga sama. Betul. Oh itu soalnya gue sangat notice si Halation editingnya itu kan si wah itu folk sekali ya. Wah sekali teman-teman. MV deh bakal ada nggak? MV Sejauh sepertinya ini nggak ada. belum ya. Untuk Belum ada di- rencana untuk bikin kita simpan MV-nya. untuk di senjata berikutnya. Ya, peluru berikutnya. Ya. Oke. Single berikutnya. Oke, paling terakhir teman-teman ada nggak kayak harapan kalian dari semoga masih ada waktu ini orang tuh kalian pingin ketika orang denger merasakan apa? Kita pengennya teman-teman yang dengerin di luar sana senyum-senyum sendiri sama teh. Iya. Kayak Kok Daun Jatuh bisa menebak sih ya. Ketahuan loh. yang tadinya bahkan gak kepikiran buat ngerasain kayak gitu jadi kayak iya juga ya. ternyata. Kenapa nggak balikan aja gue gitu. Akhirnya besoknya sengaja tuh lama-lamain pulangnya biar ketemu di jalan ya Mas, ya. Jalannya muter-muter padahal mah nggak bisa ngelewat situ. Pak, saya jadi ini Pak relate ya, tipis itu. Saya kan pernah kuliah ya, terus gue ngerasain banget tuh jago-jago ngantar ke kosan. Iya, Ntar dulu, kenapa nggak lewat sini gitu? Iya, kayaknya tutup deh. Ada razia. Ada razia, kita lewat sana aja gitu. Emang kamu bawa? Enggak ada apa-apa, aku bawa kamu. Bisa aja. Teman-teman, lagu ini bisa didengar di mana aja dan visualizernya tadi di YouTube channel apa boleh tahu? Yes, teman-teman semua lagu Semoga Masih Ada Waktu sudah bisa kalian nikmati di semua DSP, Spotify, Apple Music, iTunes, Dan TikTok lain-lain. Music dan lain-lain. Dan juga official visualizernya sudah ada di YouTube kita di @daunjatuhmusic. Daun Jatuh Music. kita cukup aktif di Iya. YouTube. Dan semua sosmed lainnya ya. Iya, kita seminggu 2 kali upload YouTube. YouTube. Nah, itu yang bentar kita bahas tuh soal YouTube mereka. Yoi. Dan jangan lupa request di radio-radio kesayangan kalian supaya chart nomor 1 Daun Jatuh. Oke kawan-kawan, tadi kita udah ngomongin yang cukup apa ya bisa dibilang berat ya, ngomongin semoga masih ada waktu. Sekarang kita akan ngomongin yang lebih berat lagi. Waduh, masa lalu lah ya. Waduh, Kita tadi. ngobrolin mengenai Daun Jatuh. Tapi karena tadi udah ngomongin yang berat-berat, kita sambil minum dulu sambil iya minum. dong, Silakan. iya dong. Boleh. Silakan Santai-santai mau nih. diminum. Terima kasih seperti biasa Lenis Teras kita dapat cemilan lagi. Ini ada yang pedas, ada yang enggak. Kalau kalian suka pedas boleh, kalau kalian mau yang asin biasa juga boleh. Pedes boleh nih kayaknya nih. Nih. Jadi karena kalau di kamar itu kan kalau ada teman enak kan sambil nyemil ya. Betul, ini harus ada sih di kamar kita nih. Nah, sambil nyemil lah sambil ini sambil ngobrol-ngobrol. Yang mau gua tanya pertama adalah Ya. kalau gue dengar nama Daun Jatuh, yang kepikirkan pasti langsung folk gitu. Karena daun jatuh. Ya. Kayak jarang, mungkin ya pendapat gue ya jarang gitu daun jatuh band alternatif gitu misalnya gitu. Nah emang pemilihan nama Daun Jatuh juga kalian milih atau ada orang yang mempersatukan kalian apa gimana tuh? Bahkan nama Daun Jatuh itu bukan dari kita. Jadi Iya. kita memang dulu punya band. Kita mau ngeband lagi gitu kan. Terus kakak kelas kita, abang-abangan tongkrongan ngomong, Abang-abangan. nama band lu Daun Jatuh aja, biar senja. Kita mikir apaan sih? Masa daun Masa jatuh Daun ya? Jatuh sih. Pulang bikin desainnya Daun Jatuh. Dibikin logonya. Gue udah males pikir dah apa kata abang gue dah. Daun Jatuh ya udah deh, senja. Dan ternyata works juga ya, kayak orang-orang ya Daun Jatuh ya senja sih udah nempel gitu kan. Kayak Payung Teduh, Daun Jatuh, Senja mentok tuh ya. Senja mentok. senja mentok. Tapi emang kalian growing up listening to folk apa? Nah band kalian Iya. sebelumnya genrenya apa? Sama-sama. Sama. Memang folk. Iya, jadi kan di pas kita masih SMA itu sekitar tahun 2017-2018 ya. Musik-musik itu kan yang kayak 420, Payung Teduh itu kan lagi besar-besarnya kan. Betul. Dan kita juga senangnya musik seperti itu. Akhirnya pas kita SMA kita sering ikut lomba band, ikut cover-cover gitu, lagu-lagu Iya, seperti iya. itu. Jadi mungkin salah satu pengaruh juga sih bisa dibilang. Akhirnya kita membuat lagu-lagu Daun Jatuh yang seperti itu.
Iya, jadi terinfluence juga sama mereka 420, Pengen Teduh. Kayaknya pas kita SMA tuh, kayak setiap minggu ada aja pensi yang ngundang mereka kan? Iya, benar. Jadi kayak kitanya terinfluence gitu. Sorry, kalian Jakarta berarti? Tangerang. Oke, ya angkatannya nggak beda jauh lah, 2017, 2018 kalian SMA? Iya. Kenapa tuh? Saya memang terlihatnya Mas ya, itu lagi mau skripsi. Wow. Itu 2018 saya lagi PKL di kampus. Apa Pak? Anggaplah kami satu angkatan lah. Satu angkatan. Ini 2000-an. Tahuan umurnya langsung. Tapi semua orang kaget tiap kesini gitu. Kakak 2000 berapa? 2000 aja. 2000 itu lagi. Oke, tapi benar pada masa itu orang-orang lagi banyak mendengar musik folk gitu ya. Apalagi Bung Firsa juga kan. Iya, zaman-zaman itu ya. Nah, kalian berdua memang pada dasarnya seneng musik folk apa memang bawain aja? Kita suka banget sih. Kita seneng sih, maksudnya kayaknya salah satu musik yang effortless untuk didengar, yang kena ke untuk kita, dimainkan juga kayaknya sederhana gitu. Kayak nggak butuh situasi yang kayak gimana untuk menikmati lagu itu gitu. Ya semua orang kayak namanya juga folk ya, kayak semua orang bisa menikmati deh gitu. Oke. Jadi ya sejalan sama gaya hidup kita pada saat itu ya Mat ya. Betul. Iya. Oke. Daun Jatuh itu berarti berawal dari sebuah band. Terus gimana ceritanya sampai akhirnya berdua nih teman-teman? Boleh nggak? Ya, boleh dong. Gimana? Jadi memang awalnya Daun Jatuh itu kita berdua kan. Iya. Oke. Memang kita berdua dari awal, cuma pas itu tiba-tiba kita dapat job pertama kita. Job pertama Daun Jatuh adalah ngisi wedding. Dan nggak mungkin dong ngisi wedding berdua doang. Jadi kita membutuhkan drummer, bass, gitar lagi, gitaris lainnya gitu kan. Tapi kita namanya anak SMA nggak ngerti apa-apa, jadi kita nggak ngerti kalau ada sistem additional player. Jadi kita berpikiran kalau kalau lu mau main di band gue, lu harus masuk band gue. Gitu. Iya. Dari situlah kita ngajak mereka dan akhirnya terus-terusan tuh. Iya. Sampai akhirnya di titik kita merasa kayaknya sudah terlalu. Kayaknya nggak cocok deh. Kayaknya bukan ini bentuk idealnya Daun Jatuh gitu. Dan sepertinya juga arah mereka nggak ke sini. Iya, benar. Karena kan mungkin dulu pas kita masih kuliah, masih SMA, ngeband senang gitu. Senang Terus pas udah lulus bermusik, kuliah, apa. ayo nih kita udah mau serius nih. Udah serius. Iya. Kita mau lihat keseriusan lu. Tantangannya juga makin banyak. Komitmennya dipertanggungjawabkan. Yes, itu yang paling penting, komitmennya dipertanggungjawabkan. Tapi ternyata tersisa berdua aja yang masih komitmen di sini. Seleksi alam. Seleksi alam lah. Ya, setuju atau tidak itu memang betul gitu. Ketika sebuah kapal ini jalan kan kayak kalian mungkin setuju ya karena mengalami gitu. Kalau memang dia tidak bisa atau tidak kuat jalan panjang sama kapal ini yang nggak tahu akan berlabuh di mana ya lebih baik turun. Iya betul. Setuju banget. Dan ini juga salah satu yang menjadi pertanyaan besar sebenarnya adalah memang kan selain folk gitu, kalian punya pandangan gue pribadi gitu. Lu memang pada dasarnya penyanyi R&B atau gimana? Karena gue menemukan ada sedikit touch R&B di vokal lu gitu. Lifestyle lu emang ya? Kayaknya lifestyle lu jadi hip hop gitu. Gue biasa aja. Tupak tuh. Tapi lu emang dasarnya nyanyi folk. Gue dari kecil banyak banget sih gue tuh dikasih lagu sama nenek gue sama bokap gue. Jadi kayaknya nggak ada satu genre yang gue banget gitu, nggak ada sih. Gue dulu pas kecil lagu bahasa Spanyol nenek gue, terus lagu Padang. Jadi kayaknya banyak gitu yang mempengaruhi gue. Tapi mungkin bokap gue kali yang suka R&B, jadi guenya kebawa sedikit lah, ada lah efeknya kali ya. Tapi nggak tahu juga sih. Ini baru pertama kali ya orang ngomong kayak gini. Gue juga kaget nih. Ketika gue dengar di lagu ini kan pas, jadi kan gue nonton visualizer pertama. Gue tahu Daun Jatuh. Jujur gue udah tahu kalian dari waktu pandemi gitu. Makanya gue salah satu bucket list gue udah ngobrol sama kalian gitu, dan alhamdulillah hari ini kesampaian gitu. Ketika gue lihat visualizer kalian yang baru gitu, yang lo gitu, gue menyadari sesuatu ketika tarikan napas yang lu mau nyanyi refnya. Kok kayak gue kayak familiar,
ini orang kayaknya latihan R&B, dengerin R&B apa gimana sih? Apa memang ternyata folk gitu kan? Dia tidak terikat genre. Siapa tahu kan mau bikin habis jadi daun jatuh R&B version gitu. Lifestyle itu. Boleh sih. Ya, Teza Sumendra kan lihat look saya udah Teza Sumendra kan. Marlo Ernesto. Oh, ini orang ke 1234 ya. Iya, kayaknya udah banyak yang banyak banget. Udah banyak. Bahkan kalau kita live TikTok tuh udah banyak banget yang komen-komen gitu. Bro, kalian kayaknya coba deh ke itu podcastnya dia. Coba ya. Sebelahan gitu kan. Sebelahan gitu ya. Asik sih iya. Lucu sih kayaknya. Oke, tadi kita udah ngomongin daun jatuh. Nah, sekarang mengenai pribadi masing-masing nih. Kan tadi El cerita mengenai musik yang didengarkan segala macam gitu. Nah, lu emang latihan nyanyi bro lebih? Gua nggak pernah latihan yang serius gitu ya, maksudnya latihan yang secara profesional gitu nggak pernah. Cuma memang nenek gue itu emang penyanyi juga, penyanyi zaman dulu lah, zaman masih awal-awal kemerdekaan gitu, ngisi-ngisi acara-acara di hotel-hotel, apa acara-acara pertemuan gitu. Jadi mungkin gue dari kecil udah ngedenger nenek gue nyanyi gitu kan, tiap pagi di setel lagu Belanda lah, lagu Spanyol lah. Terus gue kayak dulu mungkin dipaksa untuk nyanyi kali ya. Jadi sih itu. Oh gitu. Tuntutan. Iya, karena dulu kata-kata pertama di hidup gue itu malah dari, jadi tukang bakpao tuh ada lagunya dulu tuh. Nah gue tuh bisa ngomong tuh ngikutin lagu tukang bakpao lewat depan rumah gue. Bakpao dong berarti? Iya kayaknya. Jangan. Jadi hal yang pertama gue ucapkan ya gue sambil nyanyi gitu. Oe-nya nya Ada nadanya ya. Jadi kayak emang udah deket sama gitu-gituan kali dari dulu bersenandung gitu. Suka aja sih gue. Oke, terus lu ketemu Moti pas SMA. Pas Pas SMA gue liatnya, ini anak apaan sih? Anjir, langsung lihat kenapa sih? Langsung di scanning ini. Langsung di scanning. Apaan sih ini anak ini? Lu ketemu Moti di SMA dan sampai perjalanan sampai ke sana akhirnya lu bisa sama abang-abangan tadi disuruh untuk lu bikin band namanya Daun Jatuh aja. Lu yang memutuskan untuk gue mau jadi vokalis gitu. Dulu tuh emang gue pengen banget jadi vokalis karena memang gue ada keterbatasan kemampuan gue untuk bermain alat musik. Gue sebenarnya pengen banget gue jadi drummer, pengen keren drummer sih ya? dia. Lebih keren kayak daripada vokalis drummer itu. Cuma kayaknya gue ada keterbatasan di hal itu. Jadi kayak gue cuma bisa jadi vokalis nih gitu, dan gue butuh orang yang bisa menutupi kelemahan gue di sisi itu, di alat musik itu. Ya, terus akhirnya ketemu sama Timothy. Terus akhirnya kita coba bikin band pas itu, ikut lomba-lomba lah, tapi belum Daun Jatuh namanya. Kita ikut lomba. Sebenarnya tujuan utamanya adalah biar dapat uang jajan tambahan. Iya, benar. dari hadiah lomba itu. itu. Sama dulu tuh di sekolah gua kalau lo menang lomba, hari Senin pas upacara dipanggil ke depan. Kan gengsinya gede dong. Prestige man. Iya. Anak futsal Angkat angkat piala, anak basket maju. Anak band lah ya. Anak band lah nih sekali ini harus kan. Akhirnya kita. Tapi dulu kita bukan lomba band ya. Akustik kita. Lomba akustik ya. Karena kita nggak punya duit buat beli efek. Iya, karena kita nggak ada pelatih juga. bahkan pas lomba akustik di saat yang lainnya tuh bawain lagu-lagu daerah, lagu-lagu yang emang mereka biasa umum buat lomba lah. Sih, agak malu sih kok di Kita pas lomba pertama kita di lomba akustik itu kita bawain lagu 420. Aku tenang jujur. Hitam putih. Hitam putih. Maksudnya ya itu kan juri tua-tua ya. Nilainya gimana gue gitu? ya. Maksudnya penilaiannya gimana? Kasihan jurinya Dulu kita sih. terlalu idealis ya. Iya, terlalu anak Pengen muda. kayak ini gue gitu. Gua beda. Tapi untung kita menang ya. Tapi menang di lomba pertama kita ikutin tuh kita menang. Oke, Kaget sih kita. Habis itu dapat job pertama tadi wedding. Itu pas udah bentuk ke Daun Jatuh. Pas udah bentuk ke Daun Jatuh. Sebelum Daun Jatuh kita ikut Lomba-lomba. Terus setiap minggu aja ikut lomba. Sampai akhirnya di kelas 3 SMA kita itu band yang lomba-lomba kita itu udah nggak jalan lagi ya. Iya udah nggak jalan lagi karena udah fokus ujian, SBM, PTN. Semuanya. Gue mau masuk PTN, gue mau ngejar ya udah terus kita berdua kayak, tapi gue masih pengen ngeband ya gue juga masih sih pengen, gimana dong Terakhir deh gitu kan. terakhir deh, tapi kita nggak usah ikut lomba lagi, kita langsung aja bikin lagu. untuk kenang-kenangan di SMA. Iya. Jadi kayak biar diingat di SMA, kayak kalau udah tua nanti ya, gue bayangin kayak
El yang mana sih? El Daun Jatuh. Oh iya dulu Dia ada lagunya kebayang lagu gitu. angkatan kita tuh gitu. Iya. Terus akhirnya dari si satu SMA itu nyebar ke SMA lain lah. Lagu-lagu kita gitu. Terus mulai kesebar ke SMA lain. Terus mulai kuliah. Nah, beruntungnya kita adalah nggak lama dari situ kan kita masuk kuliah dong. Iya. Nah, si anak-anak SMA di Tangerang itu kan mencar ke seluruh Indonesia. Nyebarlah ke seluruh Indonesia lagunya. Dari Karena situ mereka bawa itu tadi. Iya, agen-agen kita tuh. Kita Agen-agen. mau Marketing terima gratis kasih ya, buat teman-teman terima kasih SMA, teman-teman semua SMA. zaman-zaman 2018, 2019. Terima kasih buat Duta 37. Berkat kalian semua. Nice. Solid banget berarti angkatan kalian ya. Iya, jadi ya, di oper-oper temen lu punya Lagu lagu nih, ini. dengerin deh. Dengerin. Dulu masih di SoundCloud, belum di Spotify. Iya. Belum ngerti SoundCloud. kita anak SMA gimana sih cara. Iya. Baru kita upload ke YouTube ya, bisa di SoundCloud. Iya, YouTube. Oke. Baru di Spotify. Baru ya. Spotify. Itu telat setahun ya Spotify. Iya. Oh, berarti udah rilis tahun kemudian baru ada di Spotify. Iya, Baru di karena kita baru Spotify. ngerti cara gimana. Oke. Nah, itu L tadi sampai akhirnya tadi punya single sendiri ketemu sama ya sampai sekarang udah jalan juga sama Warner gitu kan. Iya, sama Warner Music. Itu story-nya L. Nah, kalau lu Mot, gitar tuh emang dari kecil jangan-jangan lu kan dia kan dari kecil udah tiba-tiba ngikutin nyanyi tuh orang Bapau. Lu pas kecil lahir begini enggak? Tangan lu. Enggak sih. Lebih nyetem Gini tadinya. Itu jago banget sih harusnya gue sekarang kalau dari kecil udah begitu. Gimana Mot? Enggak sih, gue tuh mulai gitar tuh dari SMP sebenarnya karena di SMP tuh ada pelajaran seni budaya yang gitar kan. Jadi mau nggak mau waktu itu gue harus belajar gitar. Terus akhirnya dari situ kayak lama-lama gue suka main gitar terus dan gue nemu sukanya gue main gitar tuh di lagu yang kayak gimana gitu loh. Oke. Dan ya sampai sekarang lagu-lagu yang seperti ini sih, lagu-lagu folk, lagu-lagu pop gitu aja. Jadinya akhirnya sampai sekarang Daun Jatuh bikin lagu, akhirnya gitarnya juga tanpa nggak sadar kali ya kayak gitu juga gitu. Nah, teori banget ya Mot kayak yang technical. Enggak sih, gue sempet les yang kayak klasik gitar gitu. Terus malah nggak dapet sama sekali sih senengnya main gitar gitu jadinya. Karena terlalu teori dan kayak menurut gue terlalu dipaksakan aja gitu jadinya. Paham gua, ya. Kira ya udah ngalir aja gitu. Nah, itu dari SMP main gitar sampai akhirnya ketemu sama Feral, itu emang lu suka di SMA juga genjreng-genjreng di tongkrongan gitu ya? Nah lucunya tuh pas SMA awalnya kita saling tahu gitu Feral bisa nyanyi gue main gitar tuh kan sebelum yang band lomba itu sebelumnya gue nggak di situ sebenarnya. Jadi pas naik kelas 11 itu Feral lagi di depan sama band yang sebelumnya itu lagi jamming lah buat persiapan ada lomba yang gitu. Terus gue dateng, terus gue bilang itu lagu ini ya gue bisa mainnya juga tahu. Akhirnya gue lah yang main di situ coba. Tuh gitarnya. Udah gitar orang. Iya, langsung main. Orang itu yang gua kick. Iya, akhirnya gue main. Kayak lebih bagus Timothy ya. Ganti terima kasih ya. Next langsung lomba pertamanya langsung gue. Iya. Dari situlah. Gitu. Oke. Ya lu pernah belajar, lu menyadari bahwa kayaknya lu mending otodidak kayak gitu. Iya. Wah. Coba Mat, lagu pertama lu bisa main gitar, lu ingat gak lagu apa? Lagu pertama. Zaman SMP apa Mat? Zaman SMP iya. Sheeran paling. Sheeran paling. Coba. Tapi yang paling gue inget tuh lagu pertama yang Feral tadi itu. Nah, coba. Coba main. Nggak gitu ya harusnya ya kalau nggak salah. Oh iya benar. Zona nyaman ya. Oke, saya enak folk sekali ya. Iya. Gitu dia depan kelas gue. Lagi ya oke di situ ya. Ya, luar biasa memang. Itu dia. Kalau yang genjreng itu artis folk, itu beda loh. Ya kan? Strummingnya enak lebih santai jadi lebih lentur gitu. Ya, coba Anda bayangkan saya ya. Nah, nggak bisa. Sama aja ya kayaknya ya. Oke. Mot, tapi lu pernah kepikiran nggak untuk belajar, maksudnya bukan belajar ya, ngulik gitu? Yang ada lick-licknya apa segala macam as a gitaris. Iya, nah akhirnya sampai sekarang gue baru belajar gitar listrik tuh, baru jalan 2 tahun sih. Oke. Kayaknya karena gue rasa perlu juga gitu. Jadinya tapi belum terlalu mahir gitu. Tapi tetap utamanya gue biasa megangnya akustik jadinya. Akustik. Ngulik dia. Settingan kalau live kalian ada sequencer nggak? Ada. Kita mainnya berempat juga. Jadi tambah keyboardis, sequencer sama Drum. Oke, keyboard sequencer sama drum tanpa gitar elektrik.
Justru gue gitar elektrik kalau live elektrik kalau mainnya. live. Karena ya sequencernya jadi gitar akustik. Oke. Soalnya kita ngerasa akustiknya di Daun Jatuh tuh kayak penting ya. kayak Nyawa buat ya. dia. Jadi kalau takut salah-salah atau gimana, amannya udah sequencer aja gitu. Enggak dia alasannya karena lebih ganteng katanya kalau megangnya. Bener. Warna merah. Dan lebih susah sebenarnya kalau live main akustik ya. Iya, yang kalau salah kedengeran banget. Salah kedengeran banget. Iya, bener. Kalau elektrik salah kan itu blues, jazz. Lo tau gak Dennis Juicy Lucy tuh ngomong gitu. Gua tuh kan kalau misalnya live ya, lu bayangin gua kan main akustik katanya. Kalau gua salah strum, itu kedengeran tuh. Nyata banget bunyinya. Nyata. Iya. Baik. Tapi respect buat kalian-kalian yang live main akustik maupun elektrik. Iya. Karena saya live tidak megang instrumen apa-apa. Saya mungkin seperti beliau. Iya, yang betul. live nyanyi saya. Udahlah, fokus nyanyi aja. Itulah. Fokus Ada di bidang porsinya. masing-masing. Ada porsinya. Nah, sekarang ngomongin tentang Daun Jatuh, El dan Moti. Yes. Gue tuh dapat beberapa kabar burung nih tentang Moti, tentang El. Dan gue sekalian mau ngecek nih, si burung-burung ini berkicau ini bohong apa kata gue. Tapi karena kalian berdua, gue mau serahkan kepada kalian siapa dulu yang mau kita ulik. Siapa ya? Timothy dulu aja. Ya boleh. Oke, Mot, lu Gua ya. dulu, ya. Jadi kan gue bisa nyiapin. Lu karena gue udah kisi-kisinya ya. Oh, seputar ini gitu Ini kan. lucunya ya, si El ini bukan cuman sebagai tampangnya saja mirip entertainer lain, tetapi dari gesturnya itu entertainer banget dia. Marlo. Regen. Baba, salam Baba. Baba Gen. Oke, Moti ya. Yang pertama, sebelum manggung wajib minum kopi susu. Dulu ya. Dulu ya. Dulu setiap manggung kalau mau rekaman kayak mesti kopi susu. Tapi sekarang kayak ngerasa nggak tahu kenapa abis minum kopi tuh tremor gua. Gemeteran. Oh, iya begini Jadi ya? kayak ngeganggu banget kalau gemeteran. Jadi kayaknya gua tahan dulu deh, jangan ngopi dulu. Abis manggung aja atau enggak abis rekaman dulu baru gua ngopi. Baru ngopi. Iya. Gemeteran soalnya tremor. Terakhir kali lu ngopi itu inget gak di kota mana? Lu lagi event apa gitu? Terngopi sebelum manggung. Kalau manggung gue lupa, cuma terakhir ada rekaman lagu GP ini. Gue ngopi dulu tuh karena kata produser gue juga udah ngopi dulu ya santai. Itu kan ngopi. Akhirnya rekamannya lama, nambah sesi. Salah punya tremor, gemeteran, deg-degan. Oh, Gitu. Jadi kayak nggak dulu lah kalau ngopi sebelum manggung atau sebelum rekaman gitu. oke. Dulu sempet tapi dulu. Dulu sempat kopi susu kan? Tapi? Kopi susu, Susu, gula aren. gula biasa. aren. Oke, ini lucu nih. Sampai tremor. Tapi lu nggak ada masalah kesehatan kan? Kalau itu enggak sih. Lebih ke nggak ngecek kan. Iya. Bukan Kalau enggak kan. ngecek. Nggak ngecek lu. Kalau ngecek ketahuan, jatuhnya malah stres gue nanti. Iya bener. Ketahuan yang lain juga ntar. Oh, Moti GERD aman tapi minyak-minyak boleh. Kolesterol, diabetes, apa semuanya. Aduh. Apalagi kan lu kalau lagi promo tour gini kan makan kan? Iya. Iya. Bukan ini. Ngomong sedikit soal makan sebelum kita geser. Lu di Bandung udah makan apa aja? Wah, kita lagi nggak yang ini banget lagi nih. Biasanya banyak nih kita makan. Biasa kita bantai. Karena gue lagi diet. Betul. Oh, lagi diet. Karena lagi Lagi menjalankan diet, Bang. program Jadi- kesehatan. Iya, jadi kayaknya terbatas yang bisa gue makan. Tapi tadi kita abis makan apa tadi ya? Brisket. Brisket Wah, gitu. mantep. Oh, brisket. Di daerah. Oh, di Dago, atas daerah. ya? Iya. Di ini bukan Fuller. Yes, itu dia. betul. Fuller Smoke Town. Dago, brisket pasti ke sana tuh emang. Bandung tuh men kita semua kenal lah, tahu Yes. lah gitu Fuller berarti. Enak. Tadi ya kopi susu. Kopi susu. Selanjutnya, ini ada hubungannya sama kopi nih. Kalau manggung Ya. katanya diteriakin cewek diajak ke coffee shop sampai hotel. Wah. Bang Moti. Enggak sih. Maksudnya enggak ke coffee shop tapi langsung ke hotel. Ya kopi shopnya enggak ya? Tapi itu sekali pernah memang kayak gitu. Pendek keren. Pernah sekali kayak gitu, kaget Aduh sih. ya Allah. Teriak, dan itu cewek yang teriak kayak Iya bang, masa Kalau cowok sih gue gebuk di situ. cowok, iya juga sih. Iyalah. Tapi gue malah kayak selalu gemeteran juga gitu, gue takut gue kalau begitu. Iya. Ini kita ini aja ya. Apa namanya? Oh iya, terima kasih. Tapi kalau sampai boleh silahkan. Saya mau di sini. Iya. Iya. Saya masih anak-anak, saya masih remaja. Iya. Bahaya kalian bahaya.
Oke, tadi itu ya kalau di manggung teriakin cewek. Tapi bener ya? Kok dia tahu ya info ini ya? Gue jadi takut sama bagian gue. Ini burungnya spesies langka sih kayaknya nih. Burung ababil kayak. Punya lu saya ada yang keren ya, nanti ya. Oh iya. Gue juga Punya lu ada yang spesial nih. deg-degan banget Udah gue. gini gitu nggak takut gue. Tapi bener ya, diteriakin cewek tadi. Iya. Agak keganggu sih gue. Bisa stop gue sih. Iya, mulai ngeganggu tapi Jangan dia kakinya udah di floor monitor kan. Dia nyanyi folk ya, tapi kaki di floor monitor. Buat apa menghalau. Buat. Lucu itu. Oke. Nih soalnya sama yang satu ini gue agak relate nih. Sebelum kerja, Ya. wajib main PS. salah sih. Ini dari mana? Enggak sebelum, maksudnya sebelum, saat kerja dan sesudah kerja. Di sela-sela waktu kerja, di sela-sela jam makan siang kita, di sela-sela saat kita mau ngopi, saat-saat sedang nggak ada kegiatan. Kita main PS. Bahkan tadi di bawah kalau nggak salah kita lihat ada PS Iya. ya. Kita mau Tadi coba di nyalain bawah tuh cuma ada belum PS bisa gitu. tadi. Teman-teman di bawah PS4. Iya. Kalau kalian lebih dulu datangnya, abis ini ada jadwal nggak? Kenapa tuh? Ada Bisa juga. kita Enggak, Kondisikan. di studio rekaman gue ada PS5. kayaknya abis ini kita masih bisa ada waktu sih. Ral. Yang di belakang. Semoga masih ada waktu ya. Semoga masih ada waktu. Ya, tau ya, yang di belakang langsung gini ke gue. Iya emang itu tuh agak ngelarang tuh. Kakak-kakak yang di belakang sana. Langsung begini. Sebenarnya kalau nggak dilarang kita kalau misal lagi tur-tur gini kita mau bawa PS sebenarnya. PS, cuma nggak boleh. Sama TV kayak gini kayak cukup sih. Ral. Iya, Bisa cukup banget sih. sih. Enggak, Pak. Lucu. Percaya sama gue, lu nggak akan keluar hotel. Iya, Lu nggak akan keluar kamar. Kita mau nggak makan Ral, udah pesen aja. Lebih baik lu makan datang ke kamar kan? Iya. Ya bahaya itu memang. Soalnya gue pernah. Gue harusnya manggung di luar kota festival, gue bawa PS. Aduh, itu gue langsung pas balik-balik ya. Kita mau makan di mana apa segala macam. Hotel aja, langsung ke hotel. Gue habis manggung, habis ketemu orang banyak apa segala macam, gue butuh kunci segala macam. Sampai ketemu besok kita balik. Sampai malam gue begini. Ternyata bahaya. Iya, Mot. Tapi bisa kita coba sih sekali. Semuanya Mot. Sampai kamar gue abis manggung, abis interview ketemu orang segala macam, gue begini. Udah aja, diketok segala macam gitu ya. Gue dieminnya nggak ada orang gitu kan. Sampai manajer gue tuh udah tahu gitu. Lagi main PS ya? Iya, ya udah join lah main FIFA aja. Iya itu. Join juga. FIFA dong. PS ya, PS game gitu. Game. Nih, ini ada satu terakhir untuk Moti. Ya. Katanya selalu reapply parfum. Itu kita. Enggak, Mot, kok tahu ya Mot? Iya. Ini sih yang kita mau nanya balik juga sih sebenarnya. Burungnya datang kemarin kan, set sini. Besok daun jatuh datang dari. Tahu nggak Moti itu gini. Oh, oke. Misalnya baru banget tadi sebelum turun dari mobil kita berdua sat Gitu. Enggak, kemarin gua. Dan kita kayak nggak mau kalah gitu abis gue Feral juga set. Iya. Kayak Feral lebih wangi nih. Set. Oh, lebih wangi lagi. Semprot lagi. Akhirnya nggak kelar-kelar tuh. Oh, lu insecure sama dia lebih Iya, wangi. Akhirnya di mobil malah keracunan kita ya. Di mobil malah puyeng kita. Iya. Kayak berlebihan deh ini. Iya. Dan akhirnya gue beli parfum sekarang yang murah dan kayak nggak nyesek buat gue pakai banyak gitu loh. Oh iya. Kadang kalau gue iseng kru gue juga gue semprot gitu kan. Lu tau gak sih? Lu kan kalau mau festival kan pinggirnya kan ada backstage kiri kanan kan. Iya. Runner lu yang habis ngangkat-ngangkat drum segala macam kan lumayan ya. Agak-agak smelly kadang-kadang. Lu siapin parfum di Nah pinggir. itu, kadang gue semprotnya ke kipas yang gede tuh, tahu kan tuh langsung jadi kan terbang dia langsung. ya. Lu unik banget sih. Iseng banget. Tapi saya juga mengakui saya punya keanehan. Gue pernah kayak lu. Oh iya. Gue punya linen spray. Heeh. Linen spray itu lebih wangi daripada reed diffuser gue di studio. Gue iseng, reed diffuser gue habis, gue nggak beli lagi. Gue pakai linen spray gue semprot ke AC biar wangi. Yang terjadi apa? 2 hari kemudian AC gue diservis. Jadi tolonglah jangan gitu. Tukang AC-nya tuh kasihan tuh pas ngecek. Beda nih, nggak pernah sebelumnya kayak gini soalnya AC katanya. Mas ini kenapa ya Mas? Iya, Mas ini. Kok wangi? Iya, ini diapain Mas AC-nya Mas? Jujur aja nggak apa-apa katanya. Aduh, itu aneh juga. Tapi benar ya, reapply parfum. Iya. Oke, itu tadi tentang Moti. Tepuk tangan untuk Moti. Semangat Feral. Terima kasih Ya, teman-teman semua. Chamber Talks. Daun jatuh. Langsung udah. L. Yes. Ini dia DL nih.
Jadi gua memang tahu ya secara usia teman-teman ini sedikit lebih muda dari saya. Tapi sedikit kok. ya sedikit kok. sedikit. Cuma berapa tahun. Mereka SMA gue skripsi lu bayangin. Tapi kok yang tertulis di sini dia lebih jompo dari saya nih. Coba kita Ini beneran. beres manggung. Kalau lu kan sebelum manggung tadi sebelum rekaman minum kopi susu. Iya. Kopi susu. Doi beres manggung wajib minum tolak angin. Iya, itu wajib. Kenapa, Pak? Gak tau, gue dari kecil kayaknya lemah ya. Jadi ada masalah kesehatan mungkin. Masalah kesehatan. Tapi dikit-dikit gue perbaiki. Menuju hidup yang lebih sehat ya. Menuju hidup yang lebih sehat dan lebih lama. Menuju 2025 L six pack. Yes. Nanti 2025 kita balik lagi ke sini. Lihat. Gak pakai baju gua di sini. Itu udah RNB banget jujur. Dia tadi cuma pakai chain doang. Yes. Liatin Ya, aja. gitu dia nanti. Gini-gini. tapi benar, suka minum tolak angin juga. Iya, Timothy juga akhirnya juga gue paksa banget ya. Minum remote gitu daripada sakit kan gak enak. Ya tapi kalian sehat banget loh, kopi susu, tolak angin, air putih juga kan dijaga. Air putih ya. Bahkan kita kopi susu Sekarang kopi susu udah ngangkat gula ya. kita. Ini bagus banget loh ini. Ini baru. Tolong teman-teman saya yang saya tidak perlu sebut, daripada kalian minum hal-hal yang tidak berguna di backstage. Ya, Minumlah air putih Minumlah saja. air putih. Minum Kopi hitam ya, aja. Kopi hitam. Atau tadi ya antangin tolak angin atau Ya. semacamnya. Tolonglah. Kalian tahu kalian siapa. Ampun. Saya kalau misalnya jalan Pemprang, aduh udah Itu tuh. Iya. Biasa ransel juga tuh kan. Berat Begitulah ya. Nah ini soalnya nyambung sama dietnya dia nih bro. Sebelum kerja pasti prepare lunch dulu, masak sayur daging ayam. Ini beneran serem sih Iya, infonya. Ini udah di mana? Orang dalam kayaknya. Jangan-jangan dia punya nomor nyokap lu loh. Tante. Daging ayam. Iya. Dada. Dada ayam. Ya, karena kan biasanya kalau kita manggung, gua kan nggak tahu daerahnya kan. Dia di sana ada makanan yang bisa gua makan. Oke. Yang bisa bikin gua tenang enggak gitu kan, takutnya nggak ada. Lebih baik gua bawa dari rumah deh gitu. Oke, setuju. Tapi nggak selalu gitu. Kalau gua kayak manggungnya deket-deket rumah mah kayak ada restoran ini kok gua Yang bisa udah makan tahu ini. kita ya. Udah tahu. Tapi kalau keluar kota gini mah nggak bawa bekal lah gua. Paling kalau kita kerja jam kantoran ya lu nyiapin makan siang, Ya, terus nanti makannya kan bareng gua sama tuh makanan kita nanti. Sama. Lu makanan sehat gua juga tuh kan. Sama. Kita makan bareng di jam 12 siang. Sama tuh kayaknya Moti. Tidak sama. Iya. Nah, ini soalnya tapi sayur daging ayam lu masak sendiri. Iya, masak sendiri. Gue juga suka masak soalnya. Dia enak banget Tapi masakannya. bukan yang jago masak enggak, tapi suka masak aja. Ngulik lah ya, ngulik. Ngulik juga sebenarnya enggak sih, asal-asal aja. Cuma kayaknya pas masak enggak ada yang bisa ganggu gue pas gue masak gitu. Oke. Kalian tinggal bareng apa? Kita serem. Kita bahas ekspresi pas dipegang tangan si Mojang. Lu harus lihat tadi. Zoom in. Kalian boleh ya setelah nonton yang satu ini beres, kalian mundurin lagi ke momen ini di zoom. Lihat ya, zoom tangannya tadi. Pasti bilang iya jadi kita oke. Si paniknya tuh real man. Tapi Kita deketan rumahnya. Rumah dekat. Ya 5 menit lah. Iya. Rumah kita. Jadi kita juga ada kan sistem kantoran gitu. Jadi setiap jam Iya, 10, nah kita tuh baru melakukan hal itu. gue langsung ke rumah Feral jam 10. Setiap jam 10 pagi kita udah harus ketemu di rumah gua. Mau ada kerjaan atau nggak ada kerjaan, apapun yang kita lakukan kita harus bareng aja. oh nice. Jadi mau nggak mau dipaksa lah untuk berpikir apa nih kita harus bikin apa nih gitu. Nggak melulu tentang musik, apapun lah. Iya, yang bisa. Tapi ujung-ujungnya memang jadinya main PS. Iya. Iya. Enggak apa-apa, tapi kan yang penting ngantor. Iya. Moti mau kemana? Mau ngantor. Mau ngantor mah dengan celana pendek dan kaos oblong. Yes, betul. Mau ngantor. Canggih banget. Canggih emang. Nah, ini nyambung sama kesehatan soalnya. Kesehatan. Beres kerja wajib banget gym bareng Moti. Wah, itu iya, juga. itu jadwalnya memang gitu. Gym. Ditutup dengan nge-gym. Gym tipis-tipis aja. Tapi di rumah enggak. Oh di rumah olahraga. Baik.
inilah tadi ya, selain kebiasaan sehat, ini juga ya olahraga gitu. Betul. Wah, ini luar biasa memang. Luar biasa. Saya tadi banyak mesnya, saking mesnya dipegang tangannya tadi. Saking katanya. Nah, ini tadi gue bilang kan, ada yang spesial sama yang punya El. Wah, Rol. Ini nih. El, jadi lu pernah ke Solo, El. Wah. Terus di Solo katanya lu pernah masuk UGD. Iya. Gara-gara pas manggung lu melihat sesuatu yang seharusnya tidak bisa dilihat. Iya. Teman-teman tak kasat mata itu. Mistis memang. Sampai sekarang sih percaya nggak percaya ya. Iya. Itu tuh. Kita sebenarnya nggak terlalu percaya hal-hal seperti Tapi itu. kan kali ini gue yang ngerasain. Iya. Jadi gimana ya? Itu kisah tanah Jawa nggak sih teman-teman? Ini kita masuk ke sesi kisah tanah Jawa ya. Kenapa? Gimana? Ini suara kita harus lebih pelan lagi. Ya, entertainer banget. Hadirin, aku nggak heran kalau abis ini dia punya podcast. Nggak sangat nggak heran. Yang kalemnya ini, yang jedor-jedornya sebelah sana. Gitu. Om Deddy bro. Deddy Mizwar. Deddy Mizwar. Beda dong Pak. Tim ses dong gue jatuhnya. Anjir, Deddy Mizwar. Udah lama banget gue nggak denger Om Deddy Mizwar. Respect Om Deddy Mizwar. Gimana? Iya gue tuh manggung di Solo. Di salah satu sekolahnya lah. Iya. Wah. Terus abis itu adik gue tuh emang kuliahnya di Jogja terus nyusulin lah ke Solo. Terus pas nyampe Solo tiba-tiba dia bilang, Kak itu sekolahnya tuh bekas kuburan Cina. Iya. Cuma kan lu dulu pas sekolah sempat gitu gak sih? Iya, iya. Bekas rumah sakit, Iya, kuburan Cina. sakit, kuburan. Gitu kan. Ya gue nganggepnya kayak itu mah cerita bohong kali gitu kan. Iya. Nah terus gue bilang lah ke Moti, berarti Mot kalau emang itu bekas kuburan Cina, nanti nih kalau rame nggak usah kaget. Berarti yang setengahnya lagi bukan orang. Gue ngomong gitu. Sebelum manggung. Bercanda, bercanda aja gitu loh. Asbun memang agak asbun. Iya, sompral dia. Di kota orang gue ngasal lagi gue astaga. Terus. Terus udah manggung. Lagu pertama. Kelar lagu pertama ya. Kelar lagu pertama. Lagu pertama tuh kita bawain Biru. Biru. Itu ada liriknya biru tubuh membiru. Sepanjang lagu tuh ada kayak gitu yang. Badan gue biru-biru langsung. Tiba-tiba zep kayak ada masuk angin gitu dari kaki zep. Terus gue yang mata ngeblur. Terus bibir pecah-pecah sariawan. Oh ternyata gue panas darah. Kurang minum air putih. Silakan dulu diminum Vero. Ya. Terima kasih Mati. Enggak. Itu masih gue udah serius dengernya. Gue udah serius dengernya. Tahu-tahu iklan. Keren. Terus gimana? Badan biru. Enggak, gue awalnya tuh yang gue rasa itu kaku tiba-tiba terus mata gue buram, Kunang-kunang gitu ya. kunang-kunang sesek dada gue terus itu gue lanjutin sampai lagu ke-9 tuh. Lagu terakhir. 8 lagu gue tahan di atas panggung kayak gitu. Akhirnya turun panggung, tiba-tiba adek gue ngomong, tangan kakak biru-biru tuh, udah kuku udah warna biru udah semua. Ya udah mau nggak mau sama Roadman dibawa ke UGD. Nyampe UGD, Dicek ya. dicek segala macam normal nggak ada apa-apa. Ya udahlah daripada dicek yang lain-lainnya kan ambil darah apa udahlah nggak usah lah gitu kan. Akhirnya balik ke hotel, terus gue mandi air panas, terus ketemu lah Moti baru pulang tuh dari venue tuh, gue ketemu di kamar. Mot sorry ya Mot tadi ya Mot ya, gue kayak gitu sakit ya. Tapi tadi alhamdulillah rame ya Mot ya, sampai belakang FOH tuh rame banget. Enggak, cuma sampai FOH doang. Soalnya di lagu terakhir tuh emang ada Di lagu terakhir jadi tuh kita ada flashlight gitu. gimmick itu loh yang flashlight gitu, ya kan? Itu gue ngelihat sampai belakang begini-gini. Sampai tenan makanan berarti Iya, ya. sampai belakang FOH. Terus kita pastikan lagi ke soundman kita yang ada di FOH. Bang, tadi penontonnya sampai mana? Batasnya sih sampai depan gua. Belakang gua nggak ada. Oh. Langsung gua telepon roadman gua. Yuk pulang sekarang. Harusnya pulang besok. Nggak jadi nginep. Malam-malam itu gua. Yuk pulang sekarang. Yuk pulang akhirnya. Keluar terus masuk tol, udah keluar dari kota itu sembuh. Udah nggak ada apa-apa lagi. Makanya sekarang kalau manajer gua, ini ada tawaran dari kota ini. Ntar dulu ya, kayak gue belum netral nih. Gue masih takut nih. Serem sih memang itu. Udah dari situ gue udah nggak mau ngomong apa-apa lagi di tempat orang. Iya, itu iya sih. Itu jangan sih. Masalah udah keberapa kalinya kita ngomong ngasal, tapi bukan gue sebelumnya. Ngomong ngasal, ada aja kejadian jadinya.
Sering sih kita kayak gitu sebenarnya. Harus dijaga sih ucapan. Emang anak muda nih agak susah ya. Iya. Ngasal aja ngomong. Ngasal banget. Kesel banget di kota orang. Tapi percaya nggak percaya emang hal seperti itu tuh ada, dialamin sendiri gitu kan. Iya, ya cuma mungkin medisnya gue kurang tidur. Iya, mungkin Atau masuk angin. Kebanyakan minum kopi atau masuk angin apa ya. Iya. Medisnya disembuhkan dengan cara apa? Keluar dari Kota itu. unik. Exit tol. Exit tol, benar. Oke, tadi kita udah kabar burung dari El dan Moti. Sekarang sebagai daun jatuh nih, kita menguji kekompakannya. Wah. Kita kompak banget sih. Iya. Gak usah diuji lagi. Kompak itu nama tengah gue. Mot. Mot ngomongin nama Mot. Iya. Kayaknya ya feeling gue Mot. Emak bapak lu memang sudah mentakdirkan lu jadi musisi folk. Iya, mungkin ya. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Nama dia kan? Gila, udah keren banget nama dia, bro. Timothy Gunung Tua. Iya. Luar biasa. Lu Batak berarti kan? Ya? Batak. Nah, iya benar Gunung Tua. Gunung Tua. Oke. Keren. Kita uji kekompakan ya, Boleh. Yang pertama, gua jelasin dulu. Oh, iya? Gua akan nanya sebuah pertanyaan, siapa, apakah, bagaimana gitu. Gue hitung 3, 2, 1, jawabnya barengan. Oke. Siap ya? Siap. Yang pertama. Bulan apa daun jatuh resmi terbentuk? 3, 2, 1. Juli. Nah, tahun berapa tuh waktu itu? 2018. Juli 2018. Tanggal 3. Iya. Dua. 3 ulang tahun dia. Iya. 3 ulang tahun dia. Aman Oh, gue. 3 Juli. 3. Udah lewat berarti. Oke, berarti masih kompak di pertanyaan pertama ya. Yes. Basic lah itu. Iya. Deg-degan. Yang kedua. Lagu mana yang jadi andalan daun jatuh kalau manggung? 3, 2, 1. Resah jadi luka. Memang sih saya juga tahunya lewat. Semua orang tanya lagu itu dulu kayaknya. Tiap manggung itu kalau misalnya penonton Kalau nggak yang masih dibawain lagu itu, mungkin dia minta balik. balik setengahnya ya. Minta balik. Jujur. itu penutup kalian. Penutup kalian, bahkan kalau misalnya itu lagu Penutup kalian, terakhir, penutup kita. penutup kita ya. Penutup, ya. Kan dia emang ikut kita manggung, Bro. Iya, gua itu yang di soundman itu. Lu nelpon gua sebenarnya. Lu nggak lihat waktu itu dia di belakang memang. Mandela Effect. Iya. lagi aja. Jadi kalau lagu terakhir itu biasanya penontonnya masih ada yang duduk atau di mana, tapi pas intro lagu itu dimulai langsung pada lari semua. Kayak udah punya magnetnya aja lagu itu sih. Gitu. Kalian sampai hari ini aja podcast ini shoot itu di Spotify itu udah 190 juta stream, di YouTube juga 82 ya? 82 juta, keren. Resah jadi luka. Terima kasih teman-teman Semua keren. Yang udah dengerin tiap hari. Luar biasa. Selanjutnya, Yes. siapa di antara daun jatuh yang paling rapih? 3, 2, 1. Timothy. Terlihat. Saya Zam. Iya. Zam. Agak ini ya, stylenya tidak lekang oleh waktu, gitu. Klasik. Stylenya. Kalau dia kan ya tadi gitu. Aja Ya. gitu. Reza. Iya. Baiklah. Rapinya dalam sampai ngerapin baju apa segala macam. Oh, itu nggak terlalu sih. Cuma kalau buat kalau berpenampilan aja kayak kadang suka bikin mood jadi lebih baik gitu loh, lebih kayak pengen rapi ya. Biar lebih semangat gitu atau enggak biar lebih serius kerjanya gitu. Oh. Sumpah dia mah kayak Mot makan pecel lele gitu. Rapi banget sih Mot. Ngapain sih? Gue pakai boxer doang loh. Dia Kadang udah jadi pakai sweater, udah pakai bikin mood gitu. set Mot. Ngapain sih? Lu kayak mau makan di mana gitu. Karena gue kesel banget. Buset Mot. Tangerang banget. Asli. Tangerang ya kita emang. Oke. Selanjutnya ya. Siapa yang paling mellow? 3, 2, 1. L. Sensitif. Iya. Mungkin saking sensitif tadi sampai mengalami gitu ya. Mungkin. Oh iya bisa jadi tuh. Iya. Sensitif rasa, sensitif Iya, pekanya Bray. juga. Make sense, Bro. Dalam hal apapun lu sensitif. Dalam apapun berarti serem Dalam sih. hal itu juga tuh berarti. Aduh, Mbak, maaf nih, Mbak. Iya. Akan nih kamarnya nih. Aduh. dia langsung ngobrol aja, tersadarkan. Nih, selanjutnya nih. Panggung mana yang paling tidak terlupakan oleh daun jatuh? 3, 2, 1. Aduh, susah nih, iya, susah nih, nih. banyak banget Nggak nih. bisa, ini nggak bisa dijawab sih. Smart. Tidak itu. Biasanya soalnya kan ada yang iya, terus ada yang beda. Kalau kalian menjawabnya dengan aduh susah banget karena semua panggung kita Berkesan. Berkesan. Berarti. Berarti.
Mungkin kita bisa jawabnya kita lebih suka kalau kita mainnya di second city. Itu setuju. Di daerah-daerah kita lebih suka dibandingkan kita main di kota-kota besar. Antusias mereka Antusias tinggi mereka banget. besar, terus kayaknya Bahkan semua kalangan yang nonton kita kalau misalnya di itu. iya. Pernah sekali waktu kita tampil yang di Gunung Kidul itu Rol ya. Gunung Kidul kita Itu kan acara SMA sebenarnya. Oke. Tapi itu bener-bener satu Gunung Kidul yang nonton. Jadi parkirnya sampai ke jalanannya juga. Serius? Semuanya nonton itu mungkin. kayak warung pada tutup juga. Iya, itu beneran pada tutup. Kayak kita mau tampil itu gelap, terus di alun-alunnya emang langsung rame semua, penuh banget. Nice, keren banget. Ada videonya nggak? Ada Ada. kayaknya. Ada Di kok. YouTube ada? Kita selalu bikin vlognya. Iya, di TikTok Dicek kita aja, ada. teman-teman. Nanti kita dicek. lihat. Coba kalian cek tuh. Iya, vlognya ada kok. Vlognya ada. Satu pertanyaan terakhir buat Daun Jatuh. Semoga masih ada waktu atau resah jadi luka. 3, 2, 1. Resah jadi luka. sih. Kenapa kalau boleh tahu? Itu sih. Kayak lagu itu Itu bahkan lebih besar dari daun jatuhnya. dari itu daun sendiri. jatuhnya sendiri gitu. Nggak tahu juga ya kenapa lagu itu bisa Iya. lebih besar. Bahkan kita yang menciptakan pun kayaknya Kalau soal kualitas rekaman dan segala macem ya banyak yang lebih bagus kan. iya. Tapi nggak tahu kayak memang ada nyawanya sendiri gitu. Lucunya adalah Rasa Jadi Luka itu modalnya kecil banget, Bang. Kita cuma beli 2 kotak pizza yang kita kasih ke adik kelas kita untuk nge-produce lagu itu. Pizzanya yang cuma kecil Pizzanya- banget lagi 4 slice gitu doang. Terus yang makan kita lagi jujur. Bahkan kita dikasih makanan lebih banyak dibanding pizza itu. lucu banget. Baiklah. Bahkan tuan rumahnya ngasih risol, ngasih apa ke kita. Oh itu lagu itu tuh, astaga. Hanif Andarevi, terima kasih. Makasih banget. Dari kelas kita. Hanif. itu unik banget ya. Tapi di balik semuanya gua selalu ngerasa lagu yang tepat akan menemukan kuping yang tepat untuk Iya, mendengarkan hati setuju, yang tepat setuju. untuk tepat dia bernaung. Iya. Jadi mungkin Rasa Jadi Luka itu sudah menemukan rumahnya Iya. dan semoga masih ada waktu dan semua karya kalian lainnya juga akan seperti itu. Amin, Bahkan lebih di atasnya, bahkan lebih besar Amin. nantinya. Tepuk tangan buat Daun Jatuh semuanya. Terima kasih. Gokil. Guys, thank you banget. Terima kasih banyak atas Terima kasih waktunya. juga. Terima kasih banyak. Ini seru banget, seru sumpah gue jadi apalagi tadi spesial ternyata. Tapi sebelum kita berpisah Ya. dari kamar ini, Hah? gue punya oleh-oleh buat kalian. Oh, kita juga punya. Kita punya oleh-oleh. Oh ya? Iya. Sekarang aja bentar Biar gua dulu. biar kayak pemain timnas ya. Iya. Sebentar ya. Biar kayak pemain timnas gitu tuker-tukeran. ya. Saya Sorry, dapat sorry, oleh-oleh sorry, loh ini. sorry. Iya. Alhamdulillah. Iya. Timothy silakan biar kayak pemain timnas gitu loh. Terus ada yang ini oleh-oleh loh. Kayak kapten bola. Salaman dulu. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman. Sama-sama dong. Daun jatuh tuh ada daunnya tuh. Yes. Thank you banget, thank Terima you. kasih juga. Nah, gua dari Chamber Talks dan Lenix Teras nih ada omahnya nih. Nah, Wih. ini ada bekal buat kalian selama perjalanan. Terima kasih banyak. Terima kasih mantap. banyak. Terima kasih banyak. Kita Boleh apa di namanya? ini enggak? Ini si omahnya ngomong apa coba? Dear Daun Jatuh, iya. ketulusan cinta dan kasih sayang tidak dapat dilihat atau didengar, tapi hanya dapat dirasakan dengan hati. Oma. Oma makasih Oma yo. Ya, buatin podcast kan coba. Semua mereka buatin podcast deh. Oh, bro, seru semua. Omanya folk ya? Omanya vlog kenapa? Oh iya ya. Senja. Omanya Omanya pendengar Versa folk, Besari iya. kayaknya deh. Moti. Guys, tapi doa gua dan doa teman-teman cerita semua dan teman-teman semua yang ada di sini semoga kalian lebih besar dari yang kalian bahkan kalian membayangkan kalian besar, kalian lebih besar lagi dari itu. Amin. Sukses, lancar semuanya dan semoga kita bisa ketemu di satu event nanti. Amin. Dengan versi kita yang lebih baik lagi daripada hari ini. Insya Allah. Amin. Dan jangan lupa kalian dengerin semua karya-karya Daun Jatuh. Segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa di komen cerita-cerita, siapa tahu ada cerita dari Daun Jatuh yang relate sama kalian. Dengerin semua karya-karya Daun Jatuh dan jangan lupa request di radio-radio kesayangan kalian. Gitulah pokoknya teman-teman. See you guys on the next episode. Peace.